Halo, jumpa lagi di saluran YouTube Virtual Lovers. Senang sekali kali ini tim dari Virtual Lovers bisa hadir kembali, bisa kembali lagi menyapa sobat Virtual Lovers semuanya. Bagaimana kabarnya sobat Virtual Lovers hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ya sobat. Baik, kali ini tim dari Virtual Lovers seperti biasanya ingin mengupdate, ingin memberitahu situasi terbaru yang ada di sekitar Ubud, di seputaran Ubud ya sobat. Di tempat kami berada saat ini yaitu di pertigaan Jalan Hanoman, dan di sebelah kiri sana Jalan Pengosekan, lalu di sebelah kanannya sana adalah Jalan Monkey Forest ya sobat. Yang mana di video-video kami sebelumnya kami sering mengeksplor, kami sering mengupdate situasi yang ada di sekitar Ubud Center. Namun kali ini kami mencoba bergeser melihat situasi, mengupdate situasi yang ada di seputaran Jalan Hanoman, Jalan Pengosekan, dan juga di Jalan Monkey Forest. Tentu seperti biasanya nanti kami juga akan bercerita-cerita. Kita cerita santai mengenai beberapa hal yang ada di Ubud ya sobat. Entah itu turis, entah itu tentang kemacetan, ataupun tentang tempat wisata-wisata yang ada di sekitar Ubud. Yang mana banyak dari teman-teman subscriber kami yang berkomentar mengeluhkan tentang kemacetan yang ada di Ubud dan juga parkir-parkir liar yang ada di sekitar Ubud. Dan beberapa waktu yang lalu kami dari tim Virtual Lovers juga sempat membaca berita tentang Ubud, yaitu kurang lebih seperti ini beritanya. Kawasan pariwisata Ubud setiap harinya dikunjungi ribuan wisatawan, sehingga kemacetan pun kerap tak bisa dihindari. Atas kondisi tersebut, Satlantas Polres Gianyar menggelar fokus grup diskusi atau disingkat sebagai FGD. Dalam FGD tersebut hadir pengelingsir Puri Ubud Cokorda Gede Putra Sukawati, Pendesa Adat Ubud Cokorda Raka Kertayasa, Kapolsek Ubud Kompol IGN Yudhistira, Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar, tokoh masyarakat, dan sejumlah pihak terkait. Kasat Lantas Polres Gianyar AKP Muhammad Bayangkara Putra Sejati menjelaskan bahwa penyebab kemacetan lalu lintas di Ubud adalah parkir liar, sehingga pihaknya mengaku merasa miris ketika berkeliling memantau lalu lintas di Ubud, di mana rambu larangan parkir banyak dilanggar. Rambu larangan parkir bahkan seakan hanya menjadi pajangan semata. Atas kondisi itu, pihaknya pun mengajak stakeholder terkait untuk dapat duduk bersama mencari solusi konkret untuk kedepannya. Sebab jika parkir liar dibiarkan, maka kekroditan ataupun kemacetan akan terus terjadi. Maka itu, ke depan kami akan tertibkan parkir sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga kami perlu kerjasama berbagai pihak. Seperti itu kurang lebih yang disampaikan oleh Satlantas Polres Gianyar. Kembali lagi kita lihat situasi yang ada di sekitar Jalan Hanoman, Jalan Pengosekan, dan juga di Jalan Monkey Forest di pertigaan perbatasan. yang mana situasinya cukup lancar lalu lintasnya,
Dan seperti biasa ada juga beberapa wisatawan yang terlihat berjalan kaki sembari menikmati suasana yang ada di sekitar Ubud. Jadi buat sobat Vita lovers yang ingin menikmati wisata Monkey Forest, bisa menuju ke arah sebelah kanan di video saya ini ya, di Jalan Monkey Forest. Banyak juga terkadang seperti yang satu ini, bule tidak memakai helm dengan mengendarai motor. Tentunya pemandangan seperti ini sangat banyak sekali ditemui di Bali, di Ubud, di Canggu maupun di Kuta. Seperti beberapa hari yang lalu kami sempat membaca sebuah berita turis asing yang berkendara sepeda motor terdata banyak yang melanggar aturan lalu lintas di Ubud, Gianyar, Bali. Dinilai membahayakan masyarakat, Polres Gianyar bakal memanggil para pemilik rental motor. Jadi pemilik rental motornya akan dipanggil oleh Polres Gianyar jika terdapati turis yang menyewa motor tersebut melanggar aturan lalu lintas. Karena seperti yang kita ketahui, sejumlah turis yang menyewa motor tidak semuanya mahir membawa kendaraan. Bahkan ada yang masih baru belajar di Bali sepeda motor. Dan kami juga tidak mengerti apakah mereka sudah memiliki SIM atau surat izin mengendarai atau tidak, kami juga belum tahu. Akibatnya mereka kadang mengalami kecelakaan. Seperti yang beberapa hari yang lalu pernah juga saya membaca berita di Ubud, di Canggu, dan juga di Uluwatu ada kecelakaan. Beberapa turis di Canggu meninggal dunia, di Ubud juga meninggal dunia jatuh ke dalam sungai, dan di Uluwatu juga bertabrakan. Sangat riskan sekali tentunya. Bahkan di antara mereka juga kerap tertangkap karena melanggar aturan lalu lintas yang membahayakan. Menanggapi hal tersebut, Polres Gianyar dalam waktu dekat akan segera memanggil pengusaha ataupun pemilik rental sepeda motor. Polisi akan menegaskan bahwa pemilik rental untuk memperhatikan beberapa hal. Salah satunya turis tersebut juga harus memiliki surat izin mengemudi ataupun SIM ya sobat. Wisatawan yang hendak merental sepeda motor juga harus memakai helm saat berkendara. Pemilik rental pastinya akan kami panggil. Kami akan melakukan pengukulan di sini untuk rapat kembali kepada mereka. Mereka yang memiliki rental kendaraan harus mematuhi yang diatur undang-undang, kata Wakapolres Gianyar, Kompol Marzel Doni, yang mana diharapkan dengan adanya upaya pemanggilan pemilik rental sepeda motor ini dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas oleh wisatawan asing. Baik, kembali lagi kita lihat situasi terkini yang ada di seputaran Jalan Hanoman, Jalan Pengosekan, dan juga di Jalan Monkey Forest. Yang mana di sebelah kiri kami ini adalah restoran Manisan, salah satu restoran yang cukup terkenal ya di Ubud. Pastinya sobat Vita lovers yang sering berkunjung ke Ubud tentunya sudah tidak asing lagi dengan nama restoran Manisan ya sobat. Biasanya seringkali kami melihat beberapa wisatawan domestik dari Jakarta, banyak sekali yang singgah di restoran Manisan tersebut.
Di sekitar sini bisa sobat Vito Lovers lihat lalu lintasnya cukup lancar meskipun terlihat ramai, karena biasanya kemacetan seringkali terjadi di sepanjang jalan satu arah Monkey Forest dan juga di Ubud Center. Biasanya kemacetan seringkali terjadi di sana. Namun di jalan raya Pengosekan sini terlihat cukup lancar. Di depan kami juga terlihat seorang bule yang mengendarai motor tanpa menggunakan helm. Dan di sebelah kanan kami bisa dilihat Von Dutch Triumph, salah satu merek aparel legendaris asal Amerika Serikat yang kental dengan budaya customnya. Kini makin memperluas kuku bisnisnya di Indonesia. Von Dutch kini membuka flagship store pertamanya di Ubud, Gianyar, Bali. Bagi yang belum tahu merek ini, Von Dutch merupakan merek aparel mewah yang punya sejarah besar hingga acap jadi ikon banyak pecinta custom culture hingga selebriti kenamaan di dunia. Beberapa selebriti dunia yang dikenal punya perhatian pada produk-produk Von Dutch antara lain Paris Hilton, Pharrell Williams, John Crowley, dan banyak lainnya dari artis internasional lain. Dan lalu kehadiran Von Dutch di Bali tentu turut melengkapi jaringan bisnisnya yang hingga kini sudah hadir di berbagai wilayah di Nusantara. Menurut Mark Clinton Cahyadi, Kreatif Manager PT MBS, Bali dipilih sebagai lokasi jaringan bisnis barunya karena punya potensi yang sangat besar, baik dari budaya custom yang mengakar di sana hingga ceruk pariwisata yang sangat besar. Dengan kehadiran Von Dutch di Bali, kami berharap kami menjadi lebih cepat dikenal oleh semua kalangan, baik di kalangan nasional maupun di kalangan internasional, ujar Mike Clinton Cahyadi, Kreatif Manager PT MBS. Baik, kembali lagi kita lihat situasi suasana yang ada di sekitar Jalan Pengosekan, Jalan Hanoman, dan juga di Jalan Monkey Forest. Dan di sebelah kiri kami ini atau di depan kami ini yaitu salah satu kafe atau restoran yang juga cukup terkenal di Ubud pastinya. Jika malam hari pun kafe ini terlihat sangat cantik sekali dengan lampu-lampu hias yang ada di sekelilingnya. Nanti kami akan coba buatkan video dengan suasana yang ada di malam hari ya sobat Vito Lovers. Desainnya juga sangat cantik sekali. Ada kursi-kursi santai di depan, di outdoor, bagian outdoor, sehingga sambil bersantai bisa menikmati lalu lalang kendaraan yang ada di sekitar Ubud sini. Namanya Auto Cafe.
Bagi sobat virtual lovers yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung ya sobat. Dan bagi sobat virtual lovers yang sudah bergabung dari awal tadi hingga kini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga video-video yang dibuatkan oleh tim virtual lovers bisa bermanfaat dan juga bisa menghibur sobat virtual lovers semuanya. Bagi sobat virtual lovers yang kangen dengan suasana Ubud, bisa ditonton semua video yang ada di channel YouTube, di saluran YouTube-nya Virtual Lovers, yang mana kami dari tim Virtual Lovers akan selalu mengupdate situasi terbaru, situasi terkini yang ada di seputaran Ubud tentunya. Kurang lebih seperti itu. Semakin siang terlihat suasananya semakin ramai ya sobat. Mulai terlihat banyak beberapa wisatawan, beberapa turis bule yang berjalan-jalan kaki di sepanjang trotoar yang ada di sekitar sini, di sebelah kiri maupun di sebelah kanan yang ada di dalam video kami saat ini. Jadi kurang lebih seperti inilah situasi terkini yang ada di sekitar pertigaan Jalan Monkey Forest, Jalan Hanuman di depan saya, dan di sebelah kanan saya Jalan Pengosekan ya sobat. Cuaca cukup cerah pada siang hari ini. Jangan lupa kami ingatkan bagi sobat virtual lovers yang menonton, jangan lupa di subscribe agar sobat virtual lovers tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami tim virtual lovers pastinya. Dan juga jangan lupa di komen, tulis di kolom komentar diskusi apa yang ingin kalian diskusikan, baik dengan kami maupun dengan sobat virtual lovers semuanya. Kita saling diskusi, kita saling memberikan saran yang terbaik pastinya ya sobat virtual lovers. Semoga diskusi kita nanti, saran-saran kita nanti yang kita berikan dapat dilihat oleh pihak-pihak terkait ataupun dari pemerintah setempat jika memang ada saran-saran yang bermanfaat. Semoga seperti itu ya sobat virtual lovers, karena kami dari tim virtual lovers hanya bisa membantu memberikan sebuah sarana dan juga tempat untuk menyampaikan aspirasi, saran maupun kritik ya sobat virtual lovers, sehingga siapa tahu nanti kedepannya nanti jika memang ada saran yang cukup bermanfaat, pastinya kita berharap dapat didengar, dapat dilihat oleh pihak terkait ataupun dari pemerintah setempat. Kurang lebih seperti itu ya sobat virtual lovers. Sekian dulu video kami hari ini. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya ya sobat virtual lovers. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video kami hingga selesai. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Salam virtual lovers dari Bali ya sobat.